Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 22 November 2022 merupakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan martir. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh FX Sutrisno, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Syukur ya Bapa, telah Kau lindungi kami dalam istirahat kami semalam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi baik. Kami sungguh bersemangat dan penuh sukacita karena yakin dan percaya hari ini Engkau akan mengiringi langkah-langkah kami, mendampingi kami, dan bahkan menemani kami dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Bapa, izinkanlah kami hari ini melangkah dan berjuang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kami, terutama untuk bertanggung jawab atas anugerah ilahi yang telah diberikan Putramu Yesus Kristus lewat darahnya yang kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 14, ayat 14-20. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong pohon buah anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah.
Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan datang menghakimi bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21 ayat 5-11. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan.
Pesan Allah untuk evaluasi diri. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Semoga selalu semangat ya. Dalam berita yang dikutip dari website CNBC Indonesia terbitan 25 September 2022, ada informasi sebagai berikut. Sejak virus corona menyerang, dunia tak pernah berhenti dihantam malapetaka. Alam seakan masih belum bersahabat setelah pandemi penyakit akibat virus corona atau COVID-19 hampir berakhir. Kiamat baru melanda beberapa negara. Kekeringan yang sangat parah terjadi di negara-negara barat. Joint Research Center Komisi Eropa melaporkan sebanyak 47% dari wilayah benua biru berpotensi mengalami kekeringan. Ini pun terjadi pula di China hingga Amerika Serikat. Gelombang panas terjadi sejak Mei di Eropa. Ini kemudian disusul kurangnya curah hujan yang parah. Kedua hal itu membuat sungai-sungai besar di Eropa kering. Hal itu diyakini secara substansial mengurangi hasil panen, mempengaruhi panen jagung, kedelai, dan bunga matahari hingga 16%, 15%, dan 12%. Di Cina, akibat suhu yang terik, beberapa bagian dari sungai Yangtze yang mengalir melewati 10 provinsi kering. Semua persoalan itu pun masih belum memasukkan dampak dari peperangan Rusia dan Ukraina, ketegangan antara Cina dan Taiwan, serta saling tembak antara Korea Utara dan Selatan. Juga perdebatan antara Indonesia dan Australia tentang pulau pasir. Semuanya ini membuat kita berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di dunia pada saat ini? Apakah kita sedang menghadapi kiamat dunia? Bacaan dalam kitab Wahyu hari ini pun cenderung juga menyebabkan hati kita gundah. Nampak jelas bahwa panen tuaian oleh anak manusia dan panen tuaian oleh malaikat yang kemudian akan dilempar ke kilangan murka Allah, seolah-olah menyiratkan apa yang kita nikmati saat ini tak lama lagi akan berakhir. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan satu bagian dari bacaan Injil hari ini, yaitu pada ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Membaca ayat ini, hati pun terasa lega karena masih ada kemungkinan kita melewati semua bencana dunia yang kita alami akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, sesungguhnya bacaan hari ini dapat dilihat dari berbagai macam perspektif konteks. Memang benar, salah satunya adalah parousia atau hari penghakiman. Tetapi, paling tidak, masih ada dua perspektif lainnya, yaitu yang pertama, Tuhan sedang memberi pesan kepada seluruh umat manusia untuk memperbaiki hidupnya. Mungkin kita kurang memperhatikan sesama, mungkin kita terlalu memikirkan kepentingan kelompok, dan berbagai kemungkinan lain. Perspektif lainnya lebih dalam lagi, yaitu yang ada di dalam diri kita sendiri. Sangat boleh jadi yang dimaksud tuaian oleh anak manusia dalam kitab Wahyu sesungguhnya adalah hati yang baik, perilaku yang baik, dan bahkan
iman yang baik dan tuaian oleh malaikat untuk dilemparkan kepada kilangan murka Allah adalah jika kita mengumbar hati yang jahat, perilaku yang tidak baik, dan bahkan mungkin iman yang tidak bersih dan jauh dari Allah. Saya mengajak kita semua untuk berpikir positif tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia akhir-akhir ini. Belum tentu semua yang kita alami saat ini adalah akhir dari semua yang bisa kita nikmati saat ini. Sangat mungkin ini sebenarnya adalah pesan dari Allah bagi kita untuk lebih memperbaiki diri. Dan sungguh luar biasa, Gereja Katolik telah menempatkan dua perayaan dalam jarak yang dekat di kalender liturgi kita, yaitu Kristus, Raja semesta alam pada hari Minggu kemarin, dan bacaan-bacaan yang berbicara tentang bencana pada hari ini. Bagi saya, ini merupakan pesan ilahi yang sangat kuat. Apakah Kristus telah merajai diri kita? Jika tidak, sangat mungkin malaikat akan menuai kita dan melemparkan kita ke dalam kilangan murka Allah. Jika Kristus sudah merajai kita, sangat mungkin anak manusialah yang akan menuai kita. Artinya, kita benar-benar akan masuk ke dalam kasih dan kemuliaan Allah. Marilah kita masuk ke dalam hati kita masing-masing dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi murid-murid Kristus yang sesuai dengan kehendak Kristus? Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan menerima kami dalam kasih dan kemuliaan-Mu. Meskipun kenyataannya kami masih sering menyakitimu, atau bahkan lebih mengutamakan kepentingan duniawi kami daripada kehendak-Mu. Namun kami sadar, Engkau masih terus-menerus memberi pesan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami dan mengajak kami kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.